Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sasaran dan strategi literasi digital di sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Latifah, NIM 183131093. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian literasi digital. Topik 1, sasaran literasi digital di sekolah, bagian poin 1, basis budaya sekolah. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan dan mengkomunikasikan informasi yang kita dapat kepada orang lain dengan menggunakan etika dan bertanggung jawab. Jadi dalam basis budaya sekolah itu yang pertama, pendidik bisa meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital dalam menggunakan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, itu meningkatkan frekuensi peminjaman buku bertema digital. Misalnya nih, pendidik bisa menambah peminjaman buku seperti Ensiklopedia seperti itu. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan jumlah kegiatan di sekolah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Kemudian bisa menambah seperti video atau senam dengan menggunakan teknologi digital yang sekarang. Kemudian untuk yang keempat itu meningkatkan jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital. Jadi misalnya nih yang dulunya itu masih pakai buku-buku seperti itu, nanti guru bisa mencoba browsing dengan menggunakan internet yang ada. Kemudian itu dengan meningkatkan jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi misalnya kalau sekolah itu ada lab komputer, itu bisa digunakan dengan browsing yang mengenai pendidikan atau enggak media pendidikan media pembelajaran yang akan digunakan pendidik kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir itu dengan meningkatkan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan sekolah. Misalnya nih yang rapotnya itu masih berbasis kayak kertas itu menjadi rapot elektronik. Saya Putri Melati, NIM 183131097 akan menjelaskan tentang sasaran literasi digital di sekolah, poin 2 dan poin 3. Poin 2 mengenai basis kelas dan poin 3 mengenai basis masyarakat. Literasi digital di sekolah, poin kedua yaitu basis kelas. Jadi dalam basis kelas itu ada 3 poin utama atau pokok utama yang menjadi sasaran literasi di sekolah. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah pelatihan yang diikuti oleh kepala sekolah, guru atau pendidik, kemudian tenaga kependidikan. Mengapa pelatihan tersebut harus diikuti oleh kepala sekolah, pendidik maupun tenaga kependidikan? Karena kepala sekolah, pendidik maupun tenaga kependidikan adalah salah satu objek atau salah satu contoh yang akan diikuti oleh anak. Jadi dalam hal apapun anak pasti akan mencontoh seorang guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya. Sehingga pelatihan yang harus diikuti ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kepala sekolah, pendidik maupun tenaga kependidikan mengenai literasi digital. Selanjutnya, sasaran literasi digital di sekolah yang basis kelas. Poin kedua yaitu meningkatnya intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran. Nah, mengapa perlu ditingkatkan intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital tersebut? Karena yang poin pertama tadi, guru, tenaga kependidikan maupun kepala sekolah kan sudah melakukan sebuah pelatihan. Nah, pelatihan ini diharapkan mampu diterapkan saat melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga para peserta didik juga mampu mengikuti perkembangan zaman yang mereka akan lalui di masa yang akan datang. Dalam hal ini, anak juga akan mendapatkan informasi mengenai apa dan bagaimana dampak baik maupun buruknya apabila kita kurang paham dan tidak mengerti dalam menggunakan media digital maupun internet yang berupa misalnya literasi digital tersebut.
Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan dan siswa mengenai penggunaan media digital dan internet. Mengapa pemahaman ini perlu ditingkatkan oleh kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa? Karena dalam penggunaan media digital maupun internet kita terdapat etika dalam penggunaan dan pembagian maupun publikasi informasi yang telah kita dapat, sehingga sebagai pendidik, tenaga kependidikan maupun kepala sekolah diharapkan bisa memahami terlebih dahulu, kemudian mereka juga akan menyampaikan kepada anak-anaknya mengenai bagaimana sih cara yang tepat untuk menyaring informasi-informasi yang itu terbukti kebenarannya, kemudian bagaimana cara mempublikasikan sebuah informasi ke media sosial maupun media-media lainnya. Selanjutnya, sasaran literasi digital di sekolah yang poin ketiga yaitu basis masyarakat. Poin yang pertama yaitu meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang ada di lingkungan publik. Jadi dalam hal ini masyarakat sendiri harus bekerja sama dengan warga sekolah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di publik, sehingga masyarakat tersebut juga harus menjaga, kemudian dari pihak sekolah juga memberikan dukungan, dorongan, kemudian kerjasama, dan dari warga sekolah yaitu yang berupa siswa maupun peserta didik itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di publik itu dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah keterlibatan orang tua, komunitas, lembaga mengenai pengembangan literasi digital. Jadi dalam hal ini tidak hanya masyarakat lagi ya, jadi orang tua yang sebagai wali murid anak yang berada di sekolah tersebut, yang menjadi warga sekolah tersebut, harus menjadi salah satu pendorong untuk pengembangan literasi digital. Jadi orang tua sendiri entah itu di rumah harus memanfaatkan dan mengembangkan bagaimana sebenarnya literasi digital tersebut dan bagaimana menggunakan dengan bijak literasi digital tersebut, sehingga akan terciptanya sebuah literasi digital yang diinginkan dan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Puji Lestari, NIM 183131098. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 2, yaitu strategi gerakan literasi digital di sekolah. Poin 1 yaitu penguatan kapasitas fasilitator, dan poin 2 peningkatan jumlah dan sumber belajar bermutu. Ada beberapa strategi dalam meningkatkan gerakan literasi digital di sekolah. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Nah, dalam penguatan kapasitas fasilitator ini perlu diadakan pelatihan terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah. Misalnya, kepala sekolah dan pengawas diberikan pelatihan tentang penggunaan media digital dalam memanajemen sekolah. Kemudian guru diberikan pelatihan tentang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, dan peserta didik diberikan pelatihan untuk mendorong menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas dan bijaksana. Pelatihan di sini juga ditekankan pada keteladanan yang diberikan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik terkait tentang penerapan literasi digital ini di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Nah, dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber bermutu ini di sekolah menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat dalam era digital menuntut pembaharuan dan penambahan pengetahuan baru di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sekolah dituntut dapat meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu bagi warga sekolahnya, terutama untuk peserta didik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu terkait literasi digital di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan.
Nah, perpustakaan menjadi salah satu jantung pengetahuan sekolah. Penambahan bacaan, literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan. Misalnya, dalam menyediakan bahan bacaan bertemakan digital menjadikan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak. Yang kedua, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Misalnya, guru dapat menggunakan situs ruangguru.com atau Belajar Indonesia Mengajar dan situs-situs lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Misalnya, Jelajah Seru, Anak Cerdas, 101 Lagu Anak-anak, dan kumpulan dongeng lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Nah, majalah dinding yang sering disebut mading ini adalah sarana yang dapat digunakan warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar. Dalam kaitannya dengan literasi digital, warga sekolah dapat mengisi konten mading dengan hal-hal bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan karyanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ermastuti Febriani, NIM 183131101. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi gerakan literasi digital di sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga yaitu tentang perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Kemudian yang poin keempat yaitu tentang perluasan keterlibatan publik. Ini saya akan menjelaskan tentang perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Nah, di sini ini akses internet dan komputer itu sangat penting dan diperlukan di sekolah. Kenapa penting? Karena sekarang ini di era digital itu sangat semua serba digital. Informasi mudah disebar, terus kita juga mempermudah untuk berkomunikasi. Kemudian sumber belajar dengan adanya akses internet, maka peserta didik atau warga sekolah dapat mengakses itu dengan baik. Kemudian juga dengan adanya komputer, maka kita juga bisa untuk belajar, untuk mencari informasi dan dapat berkomunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tentang penyediaan informasi melalui digital. Nah, di sini di sekolah ini juga harus memberikan atau memfasilitasi menempelkan sebuah layar atau papan yang diletakkan di titik-titik strategis supaya apa? Supaya warga sekolah dan peserta didik itu bisa melihat atau mengetahui pengetahuan baru seperti konten pengetahuan dunia yang baru, kemudian berita terkini, terus kemudian contohnya yaitu tentang informasi tentang permainan edukatif yang menantang dan sebagainya. Dengan adanya penyediaan informasi melalui media digital dan diletakkan di bagian titik-titik yang strategis, maka peserta didik atau warga sekolah itu dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 4, yaitu tentang peningkatan pelibatan publik. Yang pertama adalah sharing session. Sharing session ini dapat dilakukan pihak sekolah seperti mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian perlibatan para pakar, praktisi dan profesional secara personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dapat meningkatkan literasi digital warga sekolah melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan seperti pada kelas inspirasi, kemudian juga pada kelas berbagi. Nah, materi yang dibagikan oleh pakar ini maka dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga sekolah. Kemudian pada bagian B yaitu perlibatan para pemangku kepentingan. Perlibatan para pemangku kepentingan ini yang dimasukkan di sini adalah seperti pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah, terus dunia usaha dan industri. Terus kemudian perlibatan semua pemangku yang berkepentingan dalam rangka pengembangan literasi digital di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya membuat aktivitas literasi digital dalam bentuk pemeran karya, terus peserta didik dalam hal literasi digital ini, terus juga dapat menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital dan memfasilitasi pelatihan fasilitas literasi digital di lingkungan sekolah.
Nah, kemudian adalah bagian C, yaitu penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Forum bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah sudah diwadahi melalui komite sekolah. Forum yang melibatkan orang tua dan masyarakat ini dalam segala hal terkait dengan perkembangan sekolah, terutama yang akan berdampak kepada peserta didik, perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Misalnya dengan menggunakan media sosial, kemudian komunikasi antara orang tua dan sekolah. Dengan komunikasi antara orang tua dan sekolah ini dapat terjalin dengan baik dan cepat. Forum bersama juga dapat mengimbau orang tua untuk terlibat dan mengontrol peserta didik dalam mengakses gawai, terus mengakses internet di luar sekolah. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Octaviana Nurumah Hidayati, NIM 183131102. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi literasi digital di sekolah. Poin 5 yaitu mengenai yang pertama, penguatan tata kelola, dan yang kedua, implementasi literasi digital dalam gerakan literasi sekolah. Jadi di dalam penguatan tata kelola, yaitu dalam poin A, pengembangan sistem administrasi secara elektronik atau administrasi, yaitu sekolah mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan aplikasi dan atau format untuk memudahkan sekolah untuk mengadministrasikan segala keperluan sekolah, misalnya contohnya dalam pengelolaan data peserta didik dan juga segala keperluan sekolah, misalnya dalam mencatat data peserta didik, daftar pengelolaan sekolah, dan lain-lain. Nah, di dalam petugasan administrasi sekolah ini juga dengan keterampilan dalam mengelola administrasi dengan memanfaatkan sistem administrasi berbasis elektronik. Nah, lalu poin B yaitu pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Dalam pembuatan kebijakan sekolah ini terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media digital dapat mendukung pengembangan sekolah yang lebih baik dan inovatif. Nah, seperti misalnya guru diwajibkan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan aplikasi rapor yang terintegrasi dengan kepala sekolah dan orang tua. Yaitu implementasi literasi digital dalam gerakan literasi sekolah. Nah, jadi agar sekolah mampu mengembangkan budaya literasi dengan baik, maka harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan lingkungan yang ramah akan literasi. Nah, cara yang bisa dikembangkan dalam pengembangan ini yaitu budaya memajang karya peserta didik. Nah, jadi peserta didik diminta untuk agar suasana tercipta dinamis dapat dilakukan penggantian secara rutin sehingga akan memberikan kesempatan pada semua peserta didik untuk menjadikan pusat perhatian. Yang kedua yaitu mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sekolah sebagai media komunikasi dan literasi. Lingkungan sosial dan afektif dibentuk dari misalnya dikembangkan dengan cara pengakuan atas pencapaian peserta didik seperti pengembangan penghargaan penyelenggaraan festival buku dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat, karena di dalam sebuah mengupayakan sekolah lingkungan yang akademik akan membuat perencanaan dan pelaksanaan gerakan literat di sekolah. Mengimplementasikan gerakan literasi digital di sekolah ada 3 tahap, yaitu tahap pembiasaan. Nah, di sini membiasakan peserta didik untuk membiasakan membaca buku selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang kedua meliputi tahap pengembangan, karena di tahap pengembangan ini melatih peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah ada di dirinya dalam membaca buku. Jadi setelah anak melewati tahap pembiasaan lalu tahap pengembangan, dan yang selanjutnya yaitu tahap pembelajaran, lalu di anak atau peserta didik diajarkan untuk mengembangkan sebuah kreativitasnya, dan melalui kemampuan kreativitas anak tersebut anak akan mendapatkan pujian dari pendidik maupun dari orang tua. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.